Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, ketemu lagi di channel YouTube pembahasan tentang kunci jawaban. Kali ini kakak akan bahas kunci jawaban tema 3 kelas 6 SD halaman 135 sampai 142. Tapi sebelum itu, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe ya, agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Baik adik-adik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak kunci jawaban dari halaman 135 sampai 142. Ini dia kunci jawaban halaman 135 kelas 6. Ayo berlatih, tentukan kosakata non baku dan kalimat tidak efektif dalam teks rambu lalu lintas di atas, tulislah dalam tabel berikut. Ini dia jawabannya adik-adik. Kosakata non baku, nemuin perbaikan kosakata. Perbaikan menemukan kalimat TDP. Tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Perbaikan. Tahukah kamu siapa penemu lampu lalu lintas? Melihat. Perbaikannya melihat. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Tidak sistem, ya. Enggak, tidak. Sistem. Adik-adik ya, kita cari jawaban lain. Ini adik-adik, tunggu dulu. Ini dia kosakatanya, ini dia. Menemukan sistem, melihat, itu dia ya. Melihat, kita semua pasti sudah mengenal lampu lintas, kita pasti sudah mengenal lintas. Menemukan sistem Morgan terpanggil menciptakan sistem lampu lintas. Morgan terpanggil menciptakan sistem enggak, tidak, ya enggak ingin kejadian berulang, ya tidak ingin kejadian terus berulang-ulang. Itu dia. Baik adik-adik, jawabannya saat menyusun karya. Sampaikan hasil kepada guru kapan kita menggunakan kosakata baku. Jawabannya adalah saat menyusun karya ilmiah, menulis surat resmi, dan ketika berpidato secara formal. Mengapa kita menggunakannya? Karena kata baku tidak terpengaruh bahasa lain seperti bahasa pergaulan suatu daerah, sehingga kata baku mudah dimengerti semua orang. Silahkan dicatat dulu adik-adik. Bisa kayak begitu. Sama Prika benar kalian. Paprika. Sekedar jawabannya juga tadi nih adik-adik ya.
Enggak, tidak, sistem. Kunci jawaban halaman 136. Cara mati tulisanmu sebelumnya. Cara kosakata non baku yang masih kamu tulis, ubahlah ke dalam kosakata baku. Ayo berdiskusi. Setelah membaca teks rambu lalu lintas, tulislah pertanyaan tentang hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang lampu lalu lintas terkait dengan tanggung jawab melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Jawabannya, melaksanakan kewajiban berkendara pada jalur yang sudah ditentukan, memakai helm ketika mengendarai sepeda motor, mengenakan sabuk pengaman ketika mengendarai mobil, memiliki SIM dan STNK. Tidak melaksanakan kewajiban, belum memiliki SIM dan STNK, berkendara sepeda motor tanpa menggunakan helm, berkendara melawan arah dan menerobos lampu merah. Dia akibat tidak melaksanakan kewajiban membahayakan diri sendiri dan orang lain, dapat menyebabkan kecelakaan dan dapat ditilang polisi. Silahkan dicatat dulu adik-adik ya. Jawabannya ini dia. Melaksanakan kewajiban, tidak melaksanakan kewajiban, dan alasan tidak melaksanakan kewajiban. Akibat tidak melaksanakan kewajiban. Sudah, kita lanjut adik-adik. Kunci jawaban halaman 137. Berdasarkan pengalaman mendiskusikan dalam kelompok tentang contoh sikap warga yang sudah menunaikan kewajiban sebagai warga yang baik di jalan raya. Berikan pula contoh penggunaan jalan yang tidak melaksanakan kewajibannya. Ketika seseorang tidak melaksanakan kewajibannya di jalan raya, apakah hal tersebut dapat mengganggu orang lain? Jawabannya tentu saja, karena setiap orang berhak mendapat keselamatan di jalan raya. Silakan dicatat adik-adik jawabannya. Baik adik-adik, kita lanjut ke halaman 138. Ayo mengamati selain lampu lalu lintas, terdapat juga rambu-rambu lalu lintas lainnya. Amati rambu-rambu berikut. Diskusikan dengan seorang temanmu mengenai rambu-rambu tersebut untuk menjawab pertanyaan berikut. 1. Apa arti dari mesin rambu-rambu tersebut? Jawabannya dia, gambar 1, wajib berhenti sesaat dan meneruskan perjalanan setelah mendapat kepastian aman dari lalu lintas arah lainnya. Gambar kedua, dilarang berjalan terus apabila mengakibatkan rintangan, hambatan, gangguan bagi lalu lintas dari arah lain yang wajib didahulukan. Gambar ketiga, dilarang berjalan terus pada persilangan-persilangan sebidang lintasan kereta api jalur tunggal. Wajib berhenti untuk mendapatkan kepastian aman. Gambar keempat, larangan masuk bagi kendaraan bermotor roda 2. Gambar 5, rambu pendahulu petunjuk jurusan. Gambar 6, rumah sakit. Gambar 7, petunjuk jurusan daerah wisata Dieng dengan jarak 10 km. Silahkan dicatat adik-adik jawabannya. Ini dia gambar pertama.
Lanjut. Apa manfaat rambu-rambu tersebut bagi pengguna jalan? Jawabannya sebagai petunjuk dan sebagai peringatan sehingga dapat mencegah kecelakaan. Jika rambu-rambu tersebut tidak ada apa pengaruhnya terhadap pengguna jalan, pengguna jalan tidak tahu bahaya yang mungkin ada sehingga dapat menimbulkan kecelakaan serta pengguna jalan dapat kebingungan menentukan arah tujuan yang dituju. 4. Apakah kamu pernah melihat rambu-rambu lain di jalan? Jelaskan tentang rambu-rambu tersebut. Pernah, seperti rambu-rambu dilarang parkir, larangan masuk untuk semua jenis kendaraan, dan rambu-rambu persimpangan jalan. Silahkan dicatat dulu adik-adik. Kunci jawaban dari halaman 138 nomor 2. Nomor 2 dan 3. Jadi ini dia kunci jawaban nomor 4. Adik-adik, kunci jawaban tematika kelas 6 SD halaman 139 dan 140. Bekerjalah dalam kelompok. Satu kelompok dari 4 siswa. Setiap kelompok akan diberikan satu soal cara luas dan clean dari bentuk yang diarsir berikut. Jawabannya adalah presentasi hasil mau di depan kelas. Apa yang dapat kamu simpulkan? Bagaimana cara menemukan luas bangun gabungan? Bagaimana cara menemukan keliling bangunan gabungan? Jadi jawabannya ada di sini adik-adik ya. Ini dia kunci jawaban halaman 141. Ayo berlatih tulis daerah yang diarsir dari dan keliling bangun berikut. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Jawabannya ini dia adik-adik. Nomor 1, luas daerah yang diarsir LA sama dengan luas persegi kurang 4 kali seperempat luas 4 lingkaran. LA sama dengan 14 kali 14 kurang 4 kali seperempat kali pi kali 7/72. LA sama dengan 190 kurang 22 per 7 kali 49. LA sama dengan 196 kurang 154 sama dengan 42 cm pangkat 2. Kelilingnya K sama dengan 4 kali panjang sisi 4 kali 14. K sama dengan 56 cm. Jadi luas daerah yang diarsir 42 cm pangkat 2 sedang kelilingnya 56 cm. Silahkan dicatat dulu adik-adik jawabannya.
Lanjut nomor 2, luas daerah yang diarsir LA sama dengan luas persegi panjang tambah 2 kali luas setengah lingkaran LA sama dengan 28 kali 12 tambah 2 kali 1/2 kali pi kali 142 LA sama dengan 336 tambah 22 per 7 kali 196 LA sama dengan 336 tambah 616 LA sama dengan 952 cm pangkat 2 keliling K sama dengan 2 kali 1/2 kali pi 2 kali 28 tambah 2 kali 12 K sama dengan 22 per 7 kali 28 tambah 24 K sama dengan 88 tambah 24 K sama dengan atau keliling 120 cm. Jadi ini dibaca pi adik-adik ya, ini dibaca pi. Silahkan dicatat dulu adik-adik nomor 2. Baik, kita lanjut. Jadi luas daerah yang diarsir adalah 952 cm, sedangkan kelilingnya 122 cm. Lanjut nomor 3, luas LA sama dengan luas persegi tambah 3/4 luas lingkaran LA sama dengan 14 kali 14 tambah 3/4 kali pi kali 142 LA sama dengan 196 tambah 3/4 kali 22 per 7 kali 196 LA sama dengan 196 tambah 462 LA sama dengan 658 cm pangkat 2 kelilingnya K sama dengan 3/4 kali keliling lingkaran tambah 2 kali 14 K sama dengan 3/4 kali pi tambah kali 28 tambah 28 K sama dengan 3/4 kali 22 per 7 kali 28 tambah 28 K sama dengan 66 tambah 28 K sama dengan 94 cm. Jadi luas daerah yang diarsir adalah 658 cm kuadrat, sedang kelilingnya adalah 94 cm. Jadi LA ini sama dengan luas arsir. Silahkan dicatat dulu adik-adik. Kita lanjut nomor 4, luas arsir sama dengan luas persegi kurang 2 kali 1/4 luas lingkaran LA sama 20 kali 20 kurang 1/2 kali pi kali 102 LA sama dengan 400 kurang 1/2 kali 3,14 kali 100 LA sama dengan 400 kurang 157 LA sama dengan 243 cm pangkat 2 kelilingnya sama dengan K 4 kali panjang sisi 4 kali 20 sama dengan K sama dengan 80 cm. Jadi luas daerah yang diarsir adalah 243 cm kuadrat, sedangkan kelilingnya adalah 80 cm. Silahkan dicatat adik-adik. Kita lanjut
Nomor 5, luas persegi sama kurang 4 kali 1/2 kali luas lingkaran LA sama dengan 42 kali 42 kurang 4 kali 1/2 kali pi kali 72. LA sama dengan 1764 kurang 2 kali 22/7 kali 49. LA sama dengan 1764 kurang 308. LA sama dengan 1456 cm kuadrat keliling 4 kali panjang sisi. K sama dengan 4 kali 42 168 cm. Jadi luas daerah yang diarsir adalah 1450 cm pangkat 2, sedangkan kelilingnya adalah 168 cm. Silahkan dicatat dulu adik-adik. Lanjut tadi buatlah satu bentuk bangun gabungan sesuai dengan imajinasi bentuk yang kamu buat melibatkan lingkaran dan bangun datar yang itulah luas dan keliling bangun yang kamu buat berdasarkan imajinasi peserta adik-adik ya. Ayo mencoba menunjukkan perilaku terhadap peraturan yang terdapat di jalan raya adalah cerminan sikap warga negara menjalankan kewajiban. Jelaskan pendapatmu tentang hal ini, berikan contoh apa yang telah kamu lakukan dalam rangka menghargai Tuhan mengizinkan umatnya tertib dan taat terhadap aturan dalam kehidupan sehari. Berikan contoh perilakumu dalam menaati aturan dalam kehidupan sehari. Kerjasama orang tua, sampaikan kepada orang tamu tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas. Diskusikan apakah kamu dan keluargamu sudah mematuhinya. Baik adik-adik, silahkan diskusi dengan orang tuanya ya. Ini dia gambar 1, ini contoh tadi ya, kunci jawaban halaman 141. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Ini dia gambar 5. Buatlah satu bentuk bangun gabus sesuai dengan imajinasimu. Ini dia, hitung luas dan kelilingnya. Ini contohnya adik-adik ya. Jari-jarinya 21 cm. Ini dia. LA sama dengan luas lingkaran besar kurang luas lingkaran kecil pi kali 2/2 kurang pi kali 142. LA sama dengan 1386 kurang 16. LA sama dengan 770 cm. Kelilingnya adalah pi kali 42. 22/7 kali 42 132 cm. Luas daerah yang diarsir adalah 779, sedang kelilingnya 132 cm. Ini contohnya ya, gambarnya adik-adik ya. Jadi ini soalnya. Oke adik-adik, kunci jawaban halaman 110. Ayo mencoba menunjukkan perilaku. Ini dia sama dengan demikianlah pembahasan kunci jawaban soal tematika kelas 6 SD halaman 135 sampai 142 materi subtema 3. Ayo menjadi penemu pembelajaran 4 di buku Temas. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan adik-adik ya. Yang apabila ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe ya adik-adik ya. Terima kasih sudah mensubscribe. Semoga adik-adik bisa belajar terus, belajar online sebelum kita belajar tatap muka, mudah-mudahan secepatnya ya. Baik adik-adik, sekian dan terima kasih. Jaga kesehatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.